Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Kak Mita Tarsia, Risna Ramadania, Kariska Siskawati, Santri Kumala Ashifah, dan saya sendiri Wilda akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul The Color Formation Mechanism of the Blue Karst Lakes in Jiuzhaigo Nature Reserve, Sichuan, China. Next. Pendahuluan. Danau Karst adalah salah satu dari berbagai bentang alam karst yang tersebar luas di seluruh dunia dan sejumlah besar bentang alam yang khas telah dipelihara atas dasar itu. Danau Karst terletak pada warnanya, berkat kondisi geografis dan lingkungan ekologis yang unik. Sebagian besar danau Karst memiliki air yang jernih dan sangat transparan, yang berwarna terutama biru sampai hijau cerah dan berlapis-lapis. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak penelitian telah memperjelas bahwa perubahan kualitas air akan mengubah warna air. Penyerapan dan hamburan oleh bahan tersuspensi, plankton, bahkan organik terlarut berwarna atau CDOM, dan zat aktif optik lainnya di cahaya dan perubahan ke dalam eufotik yang pada akhirnya akan mengubah warna danau. Selanjutnya, untuk bahan dan metode. Cagar alam Jiuzhaigo ini berada di bagian selatan pegunungan Mitsan di tepi timur dataran tinggi Tibet, dengan ketinggian mulai dari 1.900 meter hingga 4.706 meter. Ini dikelola oleh Kabupaten Jiuzhaigo, Prefektur Otonomi Aba Tibet, dan Xiang Provinsi Sichuan. Untuk sampling, dilakukan pada 30 titik pemantauan yang didirikan di 3 danau karst yang mewakili danau warna-warni, Danau Cermin, Danau Badak di Jiuzhaigo, dan 16 titik danau air tawar dataran tinggi, Danau Suqiong, Danau Xiaorucho. Pengumpulan data spektral dan pengambilan sampel air dilakukan secara bersamaan selama hari-hari cerah di bulan Juli dan Agustus 2019. ASD yang digunakan untuk mengumpulkan pancaran sisa air dan radiasi insiden pada saat yang sama. Total 254 botol sampel air dikumpulkan dengan hidrofor plexiglass pada lapisan yang berbeda di danau. Selanjutnya untuk pengukuran parameter kualitas air. Parameter kualitas air ini meliputi indikator kualitas fisik air, kemudian ada indikator lain seperti konduktivitas, oksigen terlarut, total padatan terlarut. Kemudian untuk indikator kimia itu meliputi pH dan salinitas, untuk indikator eutrofikasi air seperti suhu air, kekeruhan, dan kecerahan. Selanjutnya untuk pengumpulan data pancaran air dan insiden iradiasi in situ. Untuk menggambarkan warna unik danau karst Jiuzhaigo, pancaran air yang dinormalisasi dan radiasi insiden permukaan air pada titik pengambilan sampel diperlukan. Yang pertama mengacu pada pancaran yang dipancarkan setelah sinar matahari memasuki air melalui antarmuka air gas dan menjadi terpengaruh oleh penyerapan serta hamburan oleh komponen di dalam air. Baik, selanjutnya perhitungan radiasi pelepasan air dan penyinaran insiden yang dinormalisasi. Untuk meminimalkan kesalahan pengukuran yang dibuat oleh instrumen, interval antara waktu pengukuran harus dipersingkat semaksimal mungkin. 5 pengukuran paralel dari data spektral dilakukan pada setiap titik sampling dan rata-rata diambil sebagai final. Nah, untuk persamaan pancaran air yang meninggalkan dan persamaan pancaran air yang meninggalkan normal dapat dilihat di atas sudut kanan. Selanjutnya, penilaian kuantitatif warna danau. Warna diamati dengan mata manusia di titik pengambilan sampel masing-masing danau dapat dikurangi. Warna yang dirasakan mengasumsikan bahwa individu sedang melihat langsung ke bawah pada permukaan air yang relatif tenang tanpa langit-langit yang kontras atau kilau permukaan air. Selanjutnya, analisis data menggambarkan fitur danau kris biru Jiuzhaigo. Pertama-tama, pancaran air yang tersisa dan radiasi insiden yang dinormalisasi dihitung pada titik pengambilan sampel setiap danau dengan data spektral. Selanjutnya, diambil 630 hingga 700 nanometer, 500 hingga 510 nanometer, dan 420 hingga 470 nanometer sebagai panjang gelombang karakteristik cahaya merah, hijau, dan biru untuk menghitung pancaran air yang meninggalkan L yang dinormalisasi. Untuk persamaannya dapat dilihat di bawah sudut kiri. Baiklah, selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama itu karakterisasi refleksi spektral dari danau karst Jiuzhaigo. Ketika panjang gelombang menjadi lebih panjang dari 600 nanometer, nilai pancaran air mulai turun drastis. Pemantulan dan hamburan cahaya tampak oleh air danau karst sangat selektif terhadap panjang gelombang, sesuai dengan dari grafik di samping. Selanjutnya, karakteristik warna danau Jiuzhaigo karst dengan kondisi kualitas air yang unik. Proporsi cahaya biru dan hijau yang dipantulkan oleh air danau karst di Jiuzhaigo masing-masing adalah 44,5% dan 46,8%. Cahaya merah yang dipantulkan hanya 8,7% dengan panjang gelombang panjang. Selanjutnya, analisis korelasi warna danau karst biru dan parameter kualitas air. Danau karst di Jiuzhaigo berada pada tingkat eutrofikasi yang rendah dan airnya sangat bersih. Diketahui bahwa pengendapan
travertin merupakan proses inti pembentukan danau kars biru di geozygo. Selain itu, faktor kualitas air dapat mengubah warna danau dengan mempengaruhi proses pengendapan travertin pada kedalaman, transparansi, dan proses eutrofikasi berpengaruh langsung terhadap perubahan warna danau biru. Baik, selanjutnya ada persamaan warna kualitas air danau kars. Berdasarkan hasil persamaan, diketahui bahwa transparansi sangat penting untuk intensitas pantulan cahaya merah dan hijau oleh danau. Deposisi transvertin dapat mengurangi intensitas panjang gelombang yang panjang, seperti cahaya merah dan merangsang refleksi selektif, serta hamburan panjang gelombang pendek seperti cahaya biru. Persamaannya dapat dilihat di bawah. Lalu selanjutnya ada perbandingan antara kualitas air danau kars, geozygo, dan danau air tawar dataran tinggi. Dibedakan atas indikatornya. Yang pertama, indikator yang berkaitan dengan kualitas air pada danau kars adalah deposit transvertin seperti SIC, konduktivitas, TDS, salinitas, Na+, K+, Ca2+, HCO3-, NO3, N atau P, Tn, dan nilai pH. Sedangkan pada kualitas air danau air tawar dataran tinggi dipengaruhi oleh kromatisitas, kekeruhan, dan CDOM. Lalu ada perbandingan warna danau kars, geozygo, dan danau air tawar dataran tinggi. Danau kars geozygo memiliki warna biru dan hijau, serta airnya memiliki pancaran yang relatif tinggi di pita cahaya biru, yang berarti danau memantulkan dan menyebarkan cahaya biru. Sementara danau air tawar dataran tinggi dengan kekeruhan tinggi dan pengendapan travertin yang tidak signifikan, warna danau sebagian besar dipengaruhi oleh substrat, dan oleh karena itu tidak biru dan hijau seperti warna kars. Kesimpulan pada jurnal ini adalah jenis landscape kars yang penting adalah danau kars yang berada di cagar alam geozygo. Pembentukan warna biru pada danau kars di geozygo disebabkan bahwa adanya pengendapan travertin dan proses eutrofikasi. Deposisi travertin dan perbedaan kandungan CDOM merupakan alasan utama perbedaan warna antara danau kars, geozygo, dan danau air tawar dataran tinggi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.